Pernah nggak sih kamu ngerasa stuck sama hidup kamu? Kayak hidup kamu itu jalan di tempat, susah berkembang. Kamu mau berkembang pun bingung, harus mulai dari mana. Ya, kamu nggak sendirian, karena gue juga pernah merasakan hal itu. Dan mungkin banyak juga orang yang pernah merasakan hal itu. Tapi biasanya dari mereka yang berhasil keluar dari masa itu adalah mereka yang berani memaksakan dirinya untuk mau memulai dan bergerak. Ya, mereka itu nggak nunggu waktu yang tepat, tapi mereka akan menempatkan waktu itu untuk bisa mencapai kesuksesan yang mereka inginkan. Dan biasanya mereka itu memulainya dari langkah-langkah kecil, dari hal-hal kecil, dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang mereka lakukan secara konsisten setiap harinya, sampai akhirnya mereka bisa mencapai kesuksesan yang mereka inginkan. Dan di video kali ini gue akan bahas 5 hal kecil atau 5 kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan yang mungkin aja bisa bantu kamu untuk bisa mencapai versi terbaik kamu di tahun 2025. Ya, hal pertama atau kebiasaan pertama yang bisa kamu lakukan adalah bangun pagi dengan tujuan yang jelas. Ya, mungkin kamu udah sering dengar manfaat dari bangun pagi. Dan memang bangun pagi itu banyak manfaatnya, tapi asalkan dengan tujuan yang jelas. Jadi bangun pagi itu nggak cuma bangun pagi doang. Kalau misal bangun pagi doang ya, kamu bangun-bangun, kamu scroll sosmed, main game, ya itu mah bukan bangun pagi yang bagus gitu ya, bukan bangun pagi yang baik. Tapi kamu itu harus bangun pagi dengan tujuan yang jelas, yaitu melakukan hal-hal positif di pagi hari. Contohnya adalah meditasi, kemudian kamu juga bisa olahraga pagi, atau mungkin bisa baca buku sambil ngopi, atau mungkin bisa buat to-do list untuk hari ini, dan lain sebagainya. Karena kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal positif yang kamu lakukan di pagi hari itu bisa berdampak ke hari kamu saat itu. Dan mungkin bisa juga bikin hari kamu jadi jauh lebih positif. Lagian juga melakukan hal positif di pagi hari itu banyak manfaatnya. Contohnya kayak meditasi, itu bisa bikin pikiran kamu jadi lebih tenang, jadi menghindarkan stres, dan lain sebagainya. Atau mungkin olahraga, bisa bikin badan kamu itu lebih sehat, lebih bugar, dan kamu juga mungkin bisa jadi lebih semangat menghadapi hari tersebut. Atau mungkin buat to-do list, ya ini udah jelas ya manfaatnya. Itu bikin hari kamu jadi lebih terstruktur dan lebih terorganisir. Jadi kamu itu nggak akan berantakan jadwalnya. Jadi ya memang untuk bangun pagi dengan tujuan yang jelas dalam melakukan hal yang positif, ini bisa bikin hari kamu jadi lebih produktif dan lebih positif juga. Yang tentunya ujung-ujungnya bisa bantu kamu untuk menjadi versi terbaik di tahun 2025. Jadi mulai sekarang coba deh bangun pagi dengan tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, kalau waktu dengan cerdas biar kamu itu nggak sibuk tanpa arah. Ya kita itu punya 24 jam yang sama per harinya. Tapi kenapa ya? Ada orang yang bisa produktif, tapi ada juga orang yang selalu kehabisan waktu, selalu ngerasa waktu itu selalu kurang. Ya di sini jawabannya bukan karena sibuk, tapi soal mengelola waktu dengan baik dan cerdas. Dan disinilah pentingnya kamu punya skill untuk mengelola waktu. Karena dengan mengelola waktu yang baik, kamu itu bisa jadi jauh lebih produktif dan bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan lebih baik. Kalau misalnya kamu selalu ngerasa waktu kamu itu selalu kurang, ya mungkin kamu itu belum mengelola waktu kamu dengan sangat baik. Mungkin aja banyak waktu yang terbuang untuk rebahan, untuk scroll sosmed, untuk nongkrong nggak jelas, untuk main game, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kamu itu ngerasa selalu kekurangan waktu. Nah, kalau kamu selalu ngerasa kekurangan waktu, coba deh belajar mengelola waktu. Biar waktu kamu itu bisa dipakai dengan jauh lebih baik. Nih, gue kasih 3 cara biar kamu bisa mengelola waktu dengan jauh lebih baik. Yang pertama ada gunakan time blocking. Ya mungkin kamu udah gak asing lagi sama time blocking ini. Ya metode ini adalah metode untuk mengalokasikan waktu kamu khusus untuk kerja, istirahat, ataupun belajar. Biar enggak saling bentrok. Kayak contohnya, jam 7 sampai jam 12 kamu itu kerja, ngonten. Atau mungkin bangun bisnis itulah. Jam 11 sampai jam 12 kamu itu istirahat. Jam 12 sampai jam 3 kamu lanjut bekerja lagi. Dari jam 3 sampai jam 6 sore atau jam 5 sore kamu lanjut belajar. Time blocking ini harus punya batasan-batasan yang jelas biar kerjaan kamu atau kegiatan kamu sehari-hari itu nggak saling bentrok. Jadi kamu juga bisa lebih terorganisir, lebih disiplin dengan teknik time blocking ini. Yang kedua, kamu itu bisa buat to-do list yang realistis. Ya, buat to-do list itu bisa ngebantu kamu jadi lebih produktif sehari-hari. Karena kamu itu tahu apa yang harus kamu lakukan dan selesaikan. Jadi buatlah to-do list yang realistis, jangan yang nggak realistis. Contohnya, kamu buat to-do list hari ini, tapi kamu nulisnya 20 kerjaan yang harus diselesaikan hari ini juga. Ya itu kan nggak realistis, karena mungkin kamu nggak akan bisa menyelesaikan 20 pekerjaan tersebut. Kalau pekerjaannya itu dikit dan mungkin ringan gitu ya, mungkin bisa-bisa aja. Tapi kalau kerjaannya berat dan susah, ya mungkin kamu nggak akan bisa. Jadi buatlah to-do list yang realistis. Contohnya kayak kamu tulis 5 kerjaan yang bisa kamu selesaikan hari ini juga. Nah, dengan 5 kerjaan ini jauh lebih realistis. Kamu pasti bisa menyelesaikan hal tersebut. Kalau misalnya kamu nulis kerjaannya terlalu banyak kayak 20, 30 ya, mungkin pas kamu baca to-do list aja kayak udah capek sendiri gitu ya, udah malas dulu karena banyak banget hal yang harus dikerjakan. Jadi kamu bisa buat to-do list yang realistis biar bisa bantu kamu untuk jadi versi terbaik dengan lebih produktif. Yang ketiga, belajar bilang tidak ke hal-hal yang gak penting. Ya kalau kamu udah punya jadwal harian, udah punya to-do list yang harus dikerjakan, ya kamu harus bilang tidak ke hal-hal yang gak penting yang bisa ganggu jadwal kamu ataupun ganggu to-do list kamu. Contohnya, kamu udah buat jadwal untuk hari ini, tiba-tiba ada teman kamu yang ngajak ngopi, ngajak nongkrong gitu, pas jam kerja. Ya mungkin
mungkin kamu bisa tolak tawaran ini, kamu bisa tolak teman kamu. Kenapa? Karena ya kamu udah punya to-do list, kamu udah punya jadwal yang harus kamu kerjakan. Kalau misalnya kamu terima ya nanti jadwal kamu berantakan, yang ujung-ujungnya bikin hari kamu berantakan dan gak produktif. Kalau teman kamu ngajak ke weekend ya itu gak masalah lah, karena kan mungkin weekend itu waktunya libur dan kamu itu bisa keluar dan gak ganggu jadwal kerjaan kamu. Jadi kalau kamu udah punya jadwal ya, kamu harus berani bilang tidak ke hal-hal yang bisa ngeganggu jadwal kamu. Jadi itu yang kedua, yaitu kamu harus bisa mengelola waktu dengan cerdas, dengan time blocking dan buat to-do list. Dan kamu juga harus disiplin dengan jadwal yang udah kamu susun, biar kamu jadi lebih produktif dan jadwal kamu nggak berantakan. Yang ketiga yaitu mau belajar hal baru setiap hari. Kalau kamu mau berkembang, kamu mau jadi versi terbaik dari diri kamu, ya kamu harus tetap mau belajar setiap harinya. Nggak harus langsung belajar hal yang sulit, tapi cukup 1% setiap hari. Jadi sejago apapun kamu, sepintar apapun kamu di suatu bidang, kamu itu harus tetap haus akan belajar. Karena dunia itu akan terus berjalan, ilmu itu akan terus berkembang. Jadi pasti ada aja hal baru, pasti ada aja ilmu baru yang bisa kamu pelajari. Jadi jangan membatasi diri kamu karena merasa udah jago, kamu itu gak mau belajar lagi. Justru karena kamu jago, kamu itu harus belajar hal baru, hal yang belum kamu pelajari. Dan di era sekarang itu, belajar itu jauh lebih mudah karena kamu bisa dapetin banyak banget materi pembelajaran dari internet. Tapi ada satu sumber ilmu yang gue suka banget, yaitu dari buku. Ya gue pernah baca katanya kalau misal kita baca buku itu sama aja kita lagi ngobrol sama penulisnya. Ya memang sih, secara nggak langsung kita itu lagi ngobrol sama penulisnya. Karena kan biasanya buku itu berisikan ilmu ataupun berisikan value dari seorang penulis yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dan buat buku. Jadi emang secara nggak langsung kita itu emang lagi ngobrol langsung sama penulisnya. Dan kapan lagi gitu kita bisa belajar secara nggak langsung dari seorang yang hebat banget, dari seorang yang ilmunya luar biasa. Jadi cobalah baca buku. Kalau misalnya kamu nggak biasa, paksain aja. Lama-lama juga kamu pasti ketagihan baca buku. Karena baca buku itu seru banget. Kamu bisa dapetin banyak ilmu yang bermanfaat yang selama ini belum kamu dapatkan dan bisa kamu terapkan dalam hidup kamu. Jadi baca buku itu positif banget dan bisa kamu coba untuk upgrade ilmu. Dan ada satu trik yang mungkin bisa kamu coba kalau misalnya bingung milih buku yang mana. Jadi kalau selama ini gue itu kalau beli buku itu pasti sesuai dengan permasalahan yang lagi gue hadapi. Contoh aja ya. Contoh kayak sekarang, misalnya gue lagi bingung nih sama tujuan hidup gue pasti nyari buku tentang self development yang bahas tentang gimana sih cara menentukan tujuan hidup. Karena dengan kita membeli buku sesuai dengan permasalahan yang sedang kita hadapi, itu kita akan excited bacanya. Dan pasti baca satu buku itu pasti nggak kerasa, tiba-tiba habis saja. Karena memang kita excited, kita perlu ilmu tersebut dan bisa langsung kita terapkan untuk menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Jadi itu triknya, kamu bisa cari buku yang sesuai dengan permasalahan yang lagi kamu hadapi. Tapi kamu juga nggak cuman bisa belajar dari buku doang, karena sekarang itu banyak banget media-media yang kita bisa manfaatkan untuk belajar, untuk upgrade ilmu kita, yang gratis maupun yang berbayar. Kalau berbayar itu ada workshop, e-course, ada bootcamp, webinar, dan lain sebagainya. Kalau yang gratis mungkin ada podcast, video YouTube, konten-konten di Instagram dan TikTok yang bermanfaat, dan lain-lain. Ya, media-media itu bisa kamu manfaatkan untuk upgrade ilmu kamu. Dan selalu ingat, jangan lelah untuk belajar, karena ilmu itu terus berkembang, dan pasti ada aja ilmu baru setiap harinya. Jadi mulai biasakan belajar hal baru setiap hari. Yang keempat yaitu biasakan keluar dari zona nyaman. Kebanyakan orang itu bukan gak mampu, tapi mereka itu kebanyakan gak mau keluar dari zona nyamannya. Mereka itu terlalu nyaman di tempat yang sama dan gak mau berkembang. Ya kayak pernah gak sih kamu punya mimpi gitu ya, tapi kamu takut mewujudkan mimpi tersebut, kamu takut memulai untuk mewujudkan mimpi tersebut. Itu berarti tandanya kamu sedang berada di zona nyaman dan kamu gak mau keluar dari zona tersebut. Contohnya kayak gue deh, gue juga pernah ada di zona nyaman gitu lah. Gue udah 4 tahun konten di Instagram dan TikTok itu udah 3 tahun, tapi selama 4 tahun itu gue itu gak pernah memperdalami ataupun ngebangun channel YouTube gue. Dalam 4 tahun itu gue itu selalu ngerasa males ngebangun channel YouTube. Kenapa? Karena menurut gue buat video panjang kayak gini itu susah guys. Perlu effort yang lebih besar daripada gue harus buat konten Instagram ataupun di TikTok. Jadi emang dalam 4 tahun itu gue selalu di zona nyaman gue. Ya gue merasa puas gitu dengan konten di Instagram ataupun di TikTok. Sampai akhirnya gue sadar gue itu punya impian untuk punya channel YouTube. Dan mau gak mau gue itu harus keluar dari zona nyaman gue. Yang tadinya gue selalu malas untuk record video untuk YouTube, akhirnya gue maksakan diri gue untuk bisa memulai ngebangun channel YouTube gue. Jadi kalau misal selama ini ada impian yang belum terwujud dari diri kamu, coba deh berani untuk keluar dari zona nyaman. Mulai aja dulu, dan mulainya juga nggak harus langsung dengan langkah yang besar. Kamu bisa mulai dengan langkah yang kecil yang bisa kamu lakukan secara konsisten setiap hari.
Dengan melakukan hal-hal kecil tadi, mulai dengan langkah-langkah kecil tadi, kamu itu bisa perlahan-lahan keluar dari zona nyaman kamu. Dan akhirnya kamu itu bisa berkembang jadi versi terbaik dari diri kamu. Ya, hal kecil terakhir ataupun kebiasaan kecil terakhir yaitu pastikan lingkungan ataupun inner circle kamu itu positif. Gue pernah bilang di video sebelumnya kalau kita itu dibentuk oleh orang-orang terdekat kita. Dan memang hal itu benar adanya. Kalau misalnya kamu dikelilingi oleh orang yang malas, orang yang gak punya tujuan hidup, orang yang selalu pesimis, orang yang gak mau berusaha, ya kamu juga akan kebawa. Tapi kalau misalnya kamu berada di orang-orang yang positif, punya tujuan hidup yang jelas, selalu bersemangat, selalu optimis, punya goals yang jelas, pasti kamu juga akan terbawa dan kamu akan berkembang jadi lebih baik. Jadi mulai sekarang coba deh perhatiin lingkungan ataupun pertemanan kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu malas, sukanya main game, sukanya malas-malesan, gak punya tujuan hidup, ya perlahan deh coba mulai dikurangi. Ya mungkin gak usah dijauhi, kamu juga tetap bisa temenan, tapi cukup dijadikan sebagai kayak teman nongkrong atau mungkin teman ngopi pas weekend dan lain sebagainya. Kamu juga harus cari lingkungan baru, harus cari pertemanan baru, yang dimana kamu itu harus cari teman-teman yang bisa saling support untuk bisa mencapai goals yang masing-masing inginkan. Jadi mulai sekarang coba lebih perhatiin lingkungan kamu atau mungkin inner circle kamu, biar kamu itu nggak stuck terus dan kamu bisa berkembang jadi jauh lebih baik dan bisa jadi versi terbaik dari diri kamu. Oke, jadi itulah 5 hal kecil yang mungkin bisa kamu bangun dan kamu biasakan di 2025 ini agar bisa bantu kamu untuk jadi versi terbaik di tahun 2025. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau misalnya bermanfaat, boleh kamu like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kamu biar kita sama-sama jadi versi terbaik di tahun 2025.